Baik, selamat pagi Prof. Anis dan selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai filosofi from below dari buku Mir and Greenwood, Philosophy and Management Studies. Dari kelompok 3 sendiri, pertama ada Mbak Uni Afifah, kemudian saya sendiri Indah Permatasari, dan ada Mbak Pradavasti Balkisya. Nah, dalam filosofi from below, menurut dari Karl Marx, seorang filosofis terkenal, ia mengatakan bahwa para filsuf sampai saat ini hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara. Intinya adalah mengubahnya. Nah, para filsuf ini ingin mencari tahu bagaimana ide-ide mempengaruhi apa yang kita lakukan dalam kehidupan nyata. Nah, salah satu cara mereka untuk melakukannya adalah dengan melihat kekuasaan, siapa yang berkuasa, dan bagaimana orang-orang melawan kekuasaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat filosofi manajemen dan organisasi dari sudut pandang mereka-mereka yang memiliki kekuasaan lebih kecil di masyarakat dan di tempat kerja. Kemudian, pengaruh Karl Marx ini sebagai seorang filsuf populer dengan pengaruhnya yang signifikan, ia cukup populer dengan analisisnya dengan konflik kelas yang menimbulkan adanya kritik tentang bagaimana penindasan bekerja dalam masyarakat kapitalis yang merujuk pada ide-idenya. Nah, ada cara-cara lain yang tidak berfokus pada konflik kelas seperti yang dilakukan Marx, tetapi berasal dari perspektif budaya dan identitas yang berbeda-beda. Nah, para filsuf kritis juga harus memikirkan sudut pandang yang berlawanan dan membayangkan dunia yang berbeda di mana ada juga perspektif perempuan, individu queer, orang kulit berwarna, dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya. Kemudian kita masuk pada The Philosophy of Class Conflict. Karl Marx, seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kelas sosial ini, mencari tahu bagaimana kapitalisme ini menjadi sistem ekonomi yang dominan dan masalah-masalah yang ditimbulkannya. Seruannya agar para pekerja bersatu melawan ketidakadilan kapitalisme dan telaahnya terhadap konflik sosial berdasarkan kelas memberikan dasar yang kuat untuk analisis filosofis. Nah, kemudian banyak juga ahli teori lain yang mempelajari kelas dan konflik yang memiliki cara berbeda dalam melihat realitas. Salah satunya seperti Harry Braverman dan Michal Burawoy, ia mempelajari tempat kerja sebagai medan yang diperebutkan, di mana pembagian kerja, pengaturan kerja, dan penyebaran teknologi digunakan untuk mengamankan persetujuan parsial pekerja di tempat kerja pada akhir abad ke-20. Nah, kemudian di poin ketiga, pada tahun 80-an dan 90-an, Marxisme sebagai sebuah filosofi politik kehilangan popularitas karena dikaitkan dengan kebijakan ekonomi Uni Soviet. Namun, karena krisis keuangan di 2008, Marxisme kembali mendapatkan perhatian dan banyak ahli yang percaya bahwa Marxisme adalah cara terbaik untuk memahami masalah-masalah dalam kapitalisme dan cara mengatasinya. Nah, tetapi Marxisme ini perlu diselamatkan dari tindakan berbahaya dari beberapa kelompok sosial dan politik yang tidak liberal, sehingga muncullah versi baru dari Marxisme yang berfokus pada aspek-aspek welas asih dan manusiawi serta memandangnya sebagai anti-positivis. Kemudian yang terakhir, ideologi yaitu kepentingan elit dibuat terlihat seperti kepentingan semua orang. Ini adalah masalah besar dalam memahami kelas sosial. Nah, dalam teori manajemen, hal ini seringkali membantu mereka yang berada di atas. Nah, sehingga filosofi dari bawah atau filosofi from below ini mencoba untuk memperbaiki dominasi semacam ini. Selanjutnya, changing the subject, the case of feminist philosophy. Nah, kata-kata feminisme ini pertama kali digunakan oleh seorang pria, di mana hal ini adalah sesuatu yang unik, di mana feminisme mungkin cenderung
terkait dengan wanita, tetapi pertama kali digunakan oleh pria, yaitu filsuf Prancis Charles Fourier pada pertengahan tahun 1800-an. Nah, tetapi sebenarnya gagasan ini telah banyak dibicarakan oleh wanita jauh sebelum tahun 1700-an dengan tokoh-tokoh misalnya seperti Mary Wollstonecraft pada abad ke-20. Juga ada gelombang kedua pemikiran feminis yang dimana ini dapat ditelusuri kembali ke filsuf Prancis Simone de Beauvoir yang terkenal dengan pernyataannya bahwa seseorang tidak dilahirkan melainkan menjadi seorang wanita. Kemudian ada Charis Kramare yang menangkap esensi dari pekerjaan yang dilakukan oleh feminis gelombang kedua ini. Nah, mereka menegaskan dalam semua diskusi bahwa mengecualikan perempuan dalam posisi kekuasaan adalah tidak adil, tidak etis, dan tidak berkelanjutan. Nah, yang lebih penting lagi dari perspektif filosofis ini adalah bahkan ketika kita berbicara tentang hal-hal yang tampaknya seperti netral gender, ide-ide yang kita gunakan seringkali berasal dari perspektif laki-laki. Dalam konteks studi organisasi, ini berarti bahwa kita berbicara tentang hal-hal seperti kepemimpinan, organisasi, atau strategi. Kita harus menyadari bahwa pemahaman kita tentang konsep-konsep tersebut itu dipengaruhi oleh gender dan perlu untuk ditelaah lebih dalam. Nah, kemudian wanita dalam angkatan kerja itu selalu berjuang untuk mendapatkan perlakuan yang setara. Dan beberapa filsuf mengambil pendekatan filosofis yang lebih kritis dengan fokus pada bagaimana gagasan patriarki ini memberikan kekuasaan kepada laki-laki yang perlu dipertanyakan. Nah, berbeda dengan patriarki, feminis radikal seringkali menekankan perbedaan gender sebagai suatu realitas yang dapat berubah. Nah, mereka berpendapat bahwa dengan mengakui dan mempromosikan perbedaan gender dan berfokus pada perempuan, mereka dapat menciptakan rasa persatuan di antara perempuan tanpa terikat pada perspektif laki-laki. Kemudian pada feminis pasca kolonial, mereka ingin mengakui pengalaman yang lebih luas, sehingga menjadi seorang wanita tidak hanya terikat pada ide-ide Barat, dan mereka bertujuan untuk membebaskan perempuan non-kulit putih agar tidak hanya dilihat dari sudut pandang Barat. Kemudian selanjutnya ada post-coloniality as a case of critical constructivism. Nah, kolonialisme adalah sebuah bentuk eksploitasi dan menggunakan institusi untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari Traktat Lord Thomas Macaulay pada 1835 tentang kebijakan pendidikan Inggris di India. Nah, isi dari gagasan Macaulay ini adalah untuk menciptakan sebuah kelas di India yang memiliki darah dan warna kulit India, tetapi memiliki selera, pendapat, moral, dan intelektual Inggris. Dan mereka akan membantu menerjemahkan pengetahuan Barat kepada penduduk India. Nah, kemudian kutipan Macaulay ini sangat instruktif karena menunjukkan dua realitas yang signifikan. Yang pertama, hal ini menyebabkan perubahan dalam sistem pendidikan di India, sehingga memudahkan para penjajah untuk mengontrol dan memahami penduduk India. Nah, pemahaman ini bertujuan untuk mengeksploitasi daerah jajahan mereka menjadi lebih efisien. Yang kedua, hal ini menciptakan sebuah kelas orang India yang mengadopsi cara-cara Inggris, tetapi juga merendahkan sesama orang India. Dan mereka secara bertahap menolak pemerintah kolonial karena mereka menyadari bahwa di hadapan orang Inggris, mereka akan selalu dipandang lebih rendah atau inferior. Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara dijajah menjadi merdeka secara politik. Namun untuk menghilangkan efek pemikiran dan kontrol kolonial itu jauh lebih sulit. Negara-negara bekas jajahan banyak yang terjebak dalam sistem baru di mana penguasa kolonial lama mereka masih memiliki banyak kekuasaan, baik secara ekonomi maupun politik.
Nah, kemudian ada buku Orientalisme karya Edward Said pada tahun 1978. Ini merupakan sebuah momen besar dalam studi pasca kolonial. Buku ini dibangun atas karya pemikir dan aktivis sebelumnya yang berjuang melawan kolonialisme. Said mengatakan dua hal penting. Yang pertama yaitu ia dengan hati-hati mempelajari banyak karya orientalis pada masanya dan menunjukkan bagaimana mereka menciptakan stereotip tentang Timur. Dan yang kedua, Said melihat bagaimana orang-orang Barat yang liberal sekalipun, seperti Albert Camus, memperlakukan orang-orang dari Timur seolah-olah mereka tidak memiliki sejarah. Nah, kemudian yang terakhir gagasan postkolonialitas memasuki teori manajemen pada tahun 1990-an dengan karya Prasad sebagai salah satu perintisnya. Nah, Prasad menantang perspektif Eurosentris yang lazim dalam penelitian manajemen internasional dengan cara menekankan perlunya menumbangkan klaim universalitas Eropa. Nah, hal ini menandai pergeseran yang signifikan dalam memasukkan teori pasca kolonial ke dalam studi organisasi, yang bertujuan untuk memikirkan kembali masa lalu dan masa depan di luar dominasi Eropa. Nah, kontribusi Prasad ini meletakkan dasar untuk mengeksplorasi teori pasca kolonial dalam ranah teori manajemen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kisha. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu orientalisme. Jadi, Edward Said dalam bukunya yang sudah dijelaskan oleh Mbak Indah tadi memandang orientalisme itu sebagai institusi korporasi yang menangani Timur, menanganinya dengan membuat pernyataan tentangnya, membenarkan pandangan-pandangannya, mendeskripsikannya dengan mengajarkannya, menetapkannya, menguasainya. Singkatnya, orientalisme ini adalah sebuah gaya barat untuk mendominasi, restrukturisasi, dan memiliki otoritas atas Timur dalam buku Said 1978. Nah, orientalisme ini di dalam masyarakat itu seperti apa sih? Itu jadi orientalisme itu semacam stereotip pada orang Barat yang menganggap mereka itu lebih lebih baik daripada bangsa Timur dan stereotip buruk bagi bangsa-bangsa Timur. Nah, hmm, argumen benturan pendapatan argumen benturan peradaban Samuel Huntington yang berusaha memaksakan gerakan kerangka budaya dan agama pada konflik yang bersifat politis dapat dipahami sebagai contoh orientalisme zaman sekarang, sejauh argumen tersebut menegaskan esensialisme reduktif. Analisis orientalisme dalam teori manajemen biasanya mengikuti dua lintasan. Yang pertama, menginterogasi landasan ideologis dari praktik dan teori organisasi yang sudah mapan, yang terkesan modern dan progresif, namun pada kenyataannya diskriminatif, eksklusif, dan rasis. Misalnya, Victoria Caloney menganalisis inisiatif pengelolaan keragaman di sekolah kota di Swedia untuk orang dewasa. Karyanya memberikan kerangka konseptual berdasarkan teori pasca-kolonial untuk berteori bagaimana gagasan esensialis tentang budaya nasional berkontribusi pada konstruksi etnis minoritas sebagai inferior secara budaya. Jadi, kalau di beberapa negara barat, mereka tuh menganggap negara timur itu adalah negara yang lemah. Contohnya mereka tuh seperti apa ya, seperti kayak rasis pada orang-orang Asia, seperti orang Jepang, orang Cina. Kalau mau maaf, misalkan yang tahu Islamofobia seperti itu. Jadi paham orientalisme itu singkatnya, paham orientalisme ini adanya anggapan bahwa bangsa Barat itu lebih baik dan lebih berkuasa dari bangsa Timur. Hmm. Kemudian selanjutnya adalah hibriditas. Next. Hmm. Jadi para ahli teori seperti Homi Bhabha, Stuart Hall, dan Nestor Garcia Conklini mengembangkan konsep hibriditas yaitu sebagai suatu keadaan budaya yang tidak dimiliki
yang disebabkan oleh pengalaman kolonial. Dalam bukunya, Baba menunjukkan bahwa bagaimana warga kolonial melalui penerapan hibriditas mengukir ruang bagi diri mereka sendiri yang tidak dapat diakses oleh penguasa kolonial, dan bagaimana bentuk hibridisasi kolonial menimbulkan kegelisahan di kalangan penjajah. Baba melihat hibriditas dan mimikri sebagai kamuflase. Baba mengembangkan gagasan mimikri dan karya psikoanalisa Prancis Jacques Lacan yang melihat mimikri sebagai mekanisme coping bagi subjek rentan yang menjadi sasaran intimidasi, di mana dalam bukunya disebutkan bahwa peniruan mengungkapkan sesuatu sejauh ia berbeda dari apa yang disebut sebagai sesuatu yang ada di belakangnya. Efek dari mimikri adalah kamuflase dalam pengertian teknisnya. Ini bukan soal menyelaraskan dengan latar belakang, tapi melawan latar belakang yang berbintik-bintik menjadi berbintik-bintik, persis seperti teknik kamuflase Fletch yang dipraktekkan dalam peperangan manusia. Contoh dari rasa hibriditas atau mimikri dapat ditemukan dalam permainan kriket yang saat ini jauh lebih populer di bekas koloni Asia Selatan dan Karibia dibandingkan di Inggris. Para ahli teori organisasi telah menggunakan konsep hibriditas untuk bergerak melampaui biner tradisional, yaitu dominan versus tertindas, dan mengeksplorasi cara-cara di mana aktor-aktor yang tidak berdaya menggunakan alat-alat berbasis hibriditas dan mimikri untuk menciptakan ruang keagenan bagi mereka sendiri. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya esensialisme strategis. Dalam artikel tahun 1988, dalam artikel tahun 1988 yang berjudul provokatif, bisakah subaltern berbicara, Gayatri Spivak melanjutkan kritik terhadap produksi pengetahuan Eropa tentang belahan dunia lain, khususnya eurosentrisme yang menampilkan gagasan Barat sebagai prinsip objektif dan universal, di mana ia mencatat bahwa pendekatan ini semakin melemahkan mereka yang sudah tertindas oleh dominasi Eropa, baik di masa lalu maupun sekarang. Contoh dari penggunaan esensialisme strategis dalam studi organisasi kritis itu termasuk pemanggilan eksplisit Stellan Como atas identitas Afrikanya untuk menciptakan ruang agen bagi pemberian pasca kolonial dan anti kolonial atas kepemimpinan dan manajemen Afrika dalam studi organisasi. Dalam sebuah artikel tahun 2011, Nkomo melaporkan upayanya untuk menemukan model kepemimpinan Afrika dan menemukan bahwa meskipun Afrika telah diperkirakan terpinggirkan dalam wacana manajemen, tanggapan yang bermaksud baik dari para ahli teori untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini. Nkomo mencoba untuk memasukkan ide-ide para ahli teori pasca kolonial dan para ahli teori politik Afrika yang anti-kolonial seperti Fanon, Desire, dan Senghor untuk menghasilkan narasi tentang Afrika yang mengakui perjuangan dalam kehidupan nyata dan isu-isu representasi. Di mana dalam kata-katanya, untuk mematahkan wacana dominan, kita harus bekerja di ruang ketiga jika ingin mengartikulasikan teks-teks alternatif yang tidak hanya mengubah representasi manajemen dan kepemimpinan Afrika saat ini, tetapi juga tubuh pengetahuan yang dikenal sebagai kepemimpinan dan manajemen dalam organisasi. Next. Next. Oh, iya benar ya, sudah. Kemudian filsafat neo-Gramscian, studi subaltern. Pada tahun 1982, sekelompok sejarawan India dan Inggris menerbitkan buku pertama dari serangkaian jilid berjudul Studi Subaltern yang berupaya mengoreksi sifat elitis dalam historiografi kolonial yang telah menghapus banyak subjek kolonialisme dari narasinya.
Pendapat dari para teori subaltern adalah bahwa laporan resmi tentang perlawanan terkontaminasi dengan bias elitis dan penjelasan rinci mengenai fenomena yang sama dengan menggunakan berbagai sumber tekstual dapat mengungkap dan melegitimasi perspektif subaltern. Hmm. Salah satu studi empiris awal historiografi subaltern adalah dalam buku yang terbit tahun 1989 di Pes Cakrabarti mencoba menulis kisahnya tentang para pekerja penggilingan goni di Kalkutta, India pada pergantian abad ke-20. Dalam kondisi tertentu, sistem otoritas yang paling feodal dapat bertahan di jantung pabrik yang paling modern. Ini tentu saja merupakan pengerjaan ulang dari ide Marxis, namun Cakrabarti memasukkan analisisnya dengan penggunaan berbagai kiasan budaya yang mewakili dialektika tenaga kerja modal. Di mana dampaknya Cakrabarti itu berusaha menerapkan kiasan kesadaran kelas yang lebih baru dibandingkan dengan kiasan Marxis tradisional yang mana dituduh berasal dari kondisi Inggris yang tidak cocok untuk di India, di mana budaya dan kesadaran memiliki arti yang berbeda. Misalnya kalau di India itu pembagian kerja sosial itu kan masih melekat dalam sistem kasta. Jadi hubungan kekerabatan di India itu mempunyai komponen ekonomi di dalamnya. Nah, selain itu, kalau di India penggunaan mesin USG buatan GE di pedesaan India untuk menentukan jenis kelamin janin sebagai cikal bakal pembunuhan janin perempuan. Jadi kalau di India di zaman sekarang itu tidak boleh menunjukkan USG itu laki-laki atau perempuan karena di sana kan masih ada sistem kasta. Jadi kalau ketahuan bayinya perempuan itu akan dibunuh bayinya. Dalam esensi dominasi tanpa hegemoni dan historiografinya, Ranajit Guha mengusulkan bahwa kategori analisis hegemoni seperti yang diartikulasikan oleh Gramsci lebih berguna dan canggih secara teoritis daripada pemahaman Marxis arus utama. Faktanya hegemoni adalah suatu kondisi dominasi tertentu di mana persuasi untuk sementara lebih besar dari paksaan. Dengan menerapkan perspektif ini, untuk memahami rutinitas transfer pengetahuan dalam sebuah perusahaan, para peneliti itu sudah menunjukkan hal tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita mengenai an exemplar of critical realism, political society. Jadi di sini Chatterjee pada 2005 menerbitkan buku yang berjudul Political of Governance, di mana buku tersebut itu menjadi salah satu sarana kritik atas nasionalisme di India uh, yang tidak mampu untuk mengakomodir beberapa subjek dan bahkan masih di luar civil society. Institusi masyarakat sipil ini tidak lebih dari sebagai asosiasi tertutup dari grup elit yang modern, diasingkan dari kehidupan masyarakat yang lebih luas, dan juga mereka memiliki batasan dalam kebebasan sipil dan juga mengenai hukum rasional. Selanjutnya, next. Uh, Selanjutnya ini mengenai refleksif ontologi, the case of critical transnationalism. Peralihan transnasional dalam teori sosial ini tuh dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi kecenderungan untuk memuja negara bangsa sebagai satu-satunya unit analisis yang valid. Monk pada bukunya tahun 2002 ini tuh mengidentifikasi adanya dua elemen dari transformasi ini yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang pertama, deterritorialization. Di sini tuh menjelaskan adanya tendensi dari kapital untuk membebaskan diri dari batasan geografis. Sedangkan yang kedua ini Brazilianization, di mana tendensi yang menciptakan dikotomi first world uh, dan menyebarluaskan third world. Dan seperti yang terlihat terjadi peningkatan dari perekonomian pekerja di negara kaya first world ini tuh dan berbanding terbalik dengan
multinational company terhadap tenaga kerja di negara yang ketiga. Selanjutnya, next. Selanjutnya kita masuk di chapter 4, The Road Ahead for Management and Organizational Philosophy. Next, di chapter 4 ini yang bagian awal kita mereview kembali dari chapter-chapter sebelumnya yang sudah dipresentasikan oleh kawan-kawan saya di minggu sebelumnya, di mana chapter 1 ini everyone is philosopher, jadi setiap orang ini adalah filsuf, jadi setiap orang ini tuh memiliki pemikiran sendiri, mereka memiliki pendapat sendiri, dan juga setiap orang ini itu berhak menemukan kebenaran versi mereka sendiri-sendiri. Sedangkan yang chapter 2, interrogating concept, di sini tuh membahas ide atau gagasan umum mengenai filosofi. Chapter 3, Philosophy from Below, sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya barusan. Next. Dalam buku ini tuh juga dikembangkan sebuah argumen mengenai ilmu sosial, politik, dan juga dalam mengambil tindakan. Ilmu, ilmu sosial di sini tuh membahas ketegangan antara filsafat dengan ilmu sosial. Sedangkan pada politik, sama halnya dengan filsafat yang ada di mana-mana, begitu juga dengan kekuasaan. Jadi filsafat ini juga bisa dipakai dalam konteks politik, tidak jauh dari hal kekuasaan dan pengambilan keputusan. Pemimpin ini itu sebagai penguasa tertinggi perlu memiliki jiwa kritis, sehingga pemimpin tidak hanya menerima informasi begitu saja. Sedangkan yang ketiga ini ada mengambil tindakan, di mana tujuan menciptakan pengetahuan ini adalah untuk melakukan intervensi di dunia, menjadikannya tempat yang lebih baik. Next. Filsafat dalam organisasi. Di sini tuh kita itu membiasakan diri dengan ide-ide dan mempertimbangkan cara-cara khusus. Cara terkhusus, hal ini tuh dapat diartikan bahwa seseorang tersebut ini telah memasukkan filsafat ke dalam karya teoritisnya, yaitu dengan terciptanya sebuah konsep. Filsafat ini tuh juga dapat membantu dalam dunia organisasi, memasukkan filsafat dalam pekerjaan, sama seperti halnya seorang peneliti yang menganalisis ide kerjanya. Sehingga kita perlu menghidupkan rasa ingin tahu agar dapat menyediakan rasa untuk menganalisis dan mengkritik rencana dari aktivitas kerja dari perusahaan. Peran-peran dalam organisasi serta kepemimpinan ini banyak dipelajari, namun kepemimpinan perlu menerima kritik dari wawasan para filsuf. Maka dari itu, dengan adanya kritik diharapkan dapat melatar belakangi setiap gagasan dan pemikiran dari seorang pemimpin tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.